Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwatal arda bi nuri syamsika wa qamarika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin Faidhal mursalin walaman malaikatil muqarrabin. Allahumma unina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bi rahmatika ya rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Bakar Suyuti wa ila hadrati man anjazani hadrati Sayyidina Abdul Salam wa hadrati Sayyidina Abdul Mujib Abbas wa hadrati Sayyidina Kay Abbas wa hadrati Sayyidina Kay Hazin min bahadina mustarsyidin Al-Ghazini Buddha Sarjo wa hadrati man anjazani hadrati Sayyidina Yai Muhammad Nabi wa bil khusus hadrati Sayyidina Yai Muhammad Hashim Asyarifi Mahadina Keburin Jombang wa hadrati man anjazani hadrati Sayyidina Kaya Jaza Masyari Nadir min mahadina tasrafar Sampang Madura nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ma tasbiqu. Ma tasdiku ora maju. Donat. Donat maju. Ma tasbiku ora maju. Apa min ummatin sangking umat. Apa min ummatin umat. Ajalah ing ajali umat. Biantamu takalawan nyento mati sapa umat. Qablaha ing dalem sadurunge ajal. Wa ma yastakhiruna wala yastakhiruna lan ora ngereni sapa umat.
lan ora mundur opo ajale umat. Anu saking ajal, wa ma yastakhiruna lan ora mundur sopo umat anu saking ajal. Dzukira din mudzakkarakan opo ad-dhamiru dhamir ba'da tsani ta'nisihi ing dalem sawise muannatsaken dhamir riayatan karena ngerekso lil makna maring makna. Jadi maksud ayat Al-Qur'an ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhiruna. Nah, makanya kita hidup jangan sampai di dalam diri kita mengatakan nanti saja. Nah, coba lihat saya dulu. Nah, kalau kita talar ayat ini, kalau kita menalar ayat ini, berarti kita tidak boleh mengatakan nanti saja. Atau contoh, sholat duhur sudah masuk, sampean jangan punya perasaan, oh nanti aja sholat, waktunya masih panjang, ini masih jam 12. Masih jam 12. Kalau jam 1 masih ada. Jam 2 masih ada. Lu nanti aja lah. Tidak boleh mengatakan itu. Kenapa? Ajal manusia tidak ada yang tahu. Kalau sampean nanti setelah mengatakan nanti aja sholat duhur sekarang, kalau setelah itu mati gimana? Maka tidak boleh mengatakan nanti saja. Kalau sudah masuk waktu, monggo kita sholat, jangan ditunda lagi. Atau begini, nanti aja saya nanti kalau sudah tua, nanti akan aktif berjemaah. Sekali golek duit aja, yang penting sholat, walaupun tak berjemaah. Jangan selalu ditunda. Kenapa? Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhiru. Ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, dan tidak bisa maju. Kalau misalnya mati jam 2, tetap jam 2. Kalau misalnya mati itu tabrak, pasti tabrak. Kalau matinya itu mati ambruk, mati ambruk. Mati ambruk. Kan nggak ketahui kita, mati bagaimana nggak tahu. Kalau misalnya mati itu jatuh pesawat. Sampai nggak tahu. Maka tidak boleh punya perasaan diri kita mengatakan nanti saja, itu tidak boleh. Kalau kita menalar daripada pemahaman ayat wa ma tasbiqu, ya. Tasbiqu min ummatin ajala. Betul enggak? Nah, dipahami ayat ini. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhiruna. Ajal manusia itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Kalau sudah ditentukan jam 2, jam 2, enggak mungkin maju setengah 2. Tidak mungkin maju mundur setengah 3, enggak mungkin. Satu contoh, dulu bapaknya Rozak, ketika Fauzi jatuh di mana, Zul? Hah? Di pohon jambu. Kemudian operama di Bangkalan.
Padahal sebelumnya cuma ngangkat, bapaknya itu ngangkat aqua, mau dikasih orang. Setelah itu mati. Pausinya gak mati, bapaknya mati. Betul kan? Jadi ajal gak tahu. Karena kita ajal gak tahu jam berapa matinya, kapan matinya, tahun berapa, bulan berapa, atau bulan ini atau jam berapa, gak ada yang tahu. Maka kita jangan di dalam perasaan diri kita mengatakan nanti aja, tidak boleh. Kalau sudah masuk waktu, monggo sholat. Monggo sholat berjemaah. Jangan ditunda, saya masih muda, yang penting sholat, gak meninggalkan. Penting sholat. Nanti kalau sudah agak tua, gigi sudah habis 1-2, ya baru nanti berjemaah aktif. Yang penting sekarang berjemaah. Orang berjemaah itu ambil orang yang imamnya bagus, yang paham, yang nggak paham. Untuk selalu kalau pas sampean cari barang pasti cari barang yang kualitas. Ya, jangan asal-asalan berjemaah. Imamnya imam itu kan begini. Imam ini adalah pemimpin untuk cara menghadap kepada Allah. Itu imam. Imam itu menjadi panutan untuk ingat kepada Allah. Kalau jadi imam gak ingat kepada Allah gimana? Maka jangan asal-asalan jadi imam. Jadi imam, tapi apa? Ingat kemana-mana jadi imam. Berjemaah. Sekarang sedang malas berjemaah sana, cukup berjemaah di rumah aja, gak apa-apa deh. Sedangkan jadi imam gak karuan, diminta pertanggungjawaban besok. Orang jadi imam itu adalah iman untuk menuntun menghadap kepada Allah. Orang jadi imam ingat kemana-mana misalnya. Maka itu butuh latihan, gak gampang jadi imam. Bukan karena tahu sujudnya atau gimana, kecuali karena ada keadaan darurat lagi, gak apa-apa. Ya, paham ya? Paham? Imam itu adalah pemimpin untuk menghadap kepada Allah, berakhlakul karimah kepada Allah. Maka orang jadi imam itu asal-asal jadi imam. Lek piye enggak, lek gak paham betul gak tadi imam. Lek saya kira asalkan tahu takbir ruku sudah. Walaupun ada yang berkecamuk kemana-mana, berani sekarang jadi imam. Jadi imam. Paham ya? Makanya sampean pumpung masih hidup, ayo lakono sing apik, dadi imam sing apik, ya, dadi pemimpin sing apik. Ya. Karena ini kita sedang dituntut. Karena segala gerak kita ini adalah merupakan ujian dari Allah untuk menyelesaikan agar supaya lolos nanti hidup keberapa? Hidup kedua kalinya. Ujiannya di hidup yang pertama. Fil hayatid dunya, dalam hidup yang sementara ini. Di hidup sementara itu tempat ujian kita. Ujian kita dalam dunia ini untuk modal supaya bisa lolos nanti hidup di akhirat. Ini kedua kali. Maka kita karena di dunia ujian, maka jangan jangan menunda waktu berjemaah, waktu laku, waktunya kerja, ya. Waktu silaturahim. Ojo ditunda, kalau ditunda nanti habis. Satu, yang kedua, jangan suka menunda waktu.
Karena waktu yang sudah ditunda tidak bisa kembali lagi, betul? Bisa kembali apa enggak waktu yang sudah ditinggal? Bisa apa enggak? Tidak. Makanya al-waktu athmanu minadz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada uang, daripada emas. Waktu itu. Jangan dikira uang itu menjadi harga segala, tidak. Di mata Allah tidak. Sementara orang awam karena selalu menyembah uangnya, sehingga yang perintah sunat ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, cuma ingat duit melulu, bukan ingat kepada Allah. Takut gak gelar makan, ya, gak gelar makan. Sementara yang wajib ditinggal, apalagi yang sunat. Apalagi yang sunat. Makanya pumpung masa itu kita harus sergap ibadah, ojo selalu nunda ibadah. Karena ajal kita tidak ketemu kapan matinya. Betul kan? Ya, buktinya bapaknya Samsul itu ngangkat Aqua, setelah ngangkat Aqua mati. Menurut akal kan sehat. Sejauh matinya. Maka kita jangan sampai mengatakan nanti sah. Jadi 3 hal yang tidak boleh timbul dari perasaan-perasaan. Yang pertama, yang tidak boleh timbul di hatinya. Yang pertama, bagaimana? Gimana? Yang pertama, jangan sampai mengatakan tidak mungkin terjadi. Semuanya mungkin. Tetapi dengan catatan kita wajib mengatakan mungkin, harus mengatakan mungkin, selalu bertakluk kepada Allah. Harus yakin. Tak pandang kalian pula kerana becak, tak pandang sampan kerja di kuli. Itu semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai ragu walaupun jadi becak. Jangan sampai ragu walaupun jadi kuli. Kita pasti dikabul hajat kita, besar atau kecil. Tetapi dengan catatan, hati selalu bertakluk kepada Allah, jangan bertakluk kepada pekerjaannya. Kalau takluk kepada pekerjaan, gagal semuanya, tidak akan terjadi. Karena sampai bertuhan kepada pekerjaannya. Kita bekerja becak atau kuli atau apa, asalkan takluk kepada Allah pasti terjadi. Sebab apa? Kalau ditalah daripada ayat Al-Quran, innama amruhu idza arada shay'an ayyakula hukum fayakun. Badi'us samawati wal ardi idza qada amran fa innama yaqulu hukum fayakun. Asalkan takluk kepada Allah. Kerja becak takluk kepada Allah. Berdagang, berbisnis takluk kepada Allah. Kuli takluk. Pasti niat sampan pasti dikabulkan oleh Allah. Entah melalui apa. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita harus menanam selalu mungkin, penuh keyakinan itu. Yang kedua apa? Yang pertama harus jangan sampai mengatakan tidak mungkin. Yang kedua jangan sampai mengatakan tidak bisa, karena Allah selalu bersama kita. Nomor 4, jangan sampai nomor 3, jangan sampai mengatakan tidak, nanti saja. Tidak, sudah tahu, jangan mengatakan sudah tahu, nggak boleh. Nanti kalau Bapak mengatakan sudah tahu, nggak mau belajar, nggak mau belajar.
Yang nomor terakhir jangan sampai mengatakan nanti sah. Itu darah. Buktinya ayat ini, ma tasbiqu mi ummatin ajamin ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Ajal ini tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Lanjut. Tumar sana moko kali ngutus sapa ingsun rusulana ing pirang-pirang utusan ingsun. Apa tadi itu? Hah? Tatro. Tatro. Betul ya, tatro ya? Tatro. Tatro nuli-nuli ay mutatabi'an. Tatron berurutan boleh. Nuli. Lafat tatron hale nuli. Lafat tatron bitanwini kalauan dibaca tanwin. Wa adami lan ora ono tanwin. Jadi dibaca tatro. Boleh tatron, boleh tatro. Ya. Ay mutatabi'ina kesehale nuli baina kulli thraini ing dalem saben-saben utusan luru baina kulli thraini iku tetap ing dalem antar saben-saben utusan luru zamanun utawi zaman tawilun kang dawa. Jadi Allah Ta'ala ngutus utusan itu ada jaraknya. Ada jarak dekat, ada jarak jauh. Contohnya, ya, Nabi Musa ke Nabi Isa itu jauh. Jaraknya jauh. Ya. Nabi Isa jaraknya dengan Nabi Muhammad yang jauh itu juga jauh. Yang paling jauh ini ada jarak jauh antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan Muhammad juga jauh. Makanya Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala ngutus sumarsanna rusulana tatro. Ada jarak, ada jeda. Ada jedanya itu jauh, ada itu dekat. Tapi utusan yang paling jauh jaraknya antara Nabi Musa dengan Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Itu yang jauh. Itu yang apa? Paham gak? Itu yang dimaksud ayat summa arsalna rusulana tatro. Paham napa betul? Paham napa betul? Ulama ing dalam setiap kali teko ummatan ing umat. Lafat ulama ja'ah ummatan bitahqiqil hamzataini. Kalawan dinyatakan hamzah karu. Jadi dibaca ulama ja'ah ummatan wa tas'ili tsaniyati lan gampangaken hamzah kang kaping pindho bainahuma ing dalam antara hamzah wa bainal wawi lan ing dalam antara waw.
Sopo rasuluha utusan umat. Kadzabuhu maka padha goroaken sapa umat ing rasul. Fattaba'na apa itu? Fa'atba'na maka ngenutaken sapa ingsun ba'dahum ing sebagai umat ba'dan ing sebagian kangwen filalaki ing dalem rusai. Ulama ja ummatan rasuluha. Jadi masing-masing umat itu ya setiap kali Rasul datang pasti umat itu ada yang manut, ada yang tidak, ada yang ikut, ada yang pasti itu. Ya. Sampai ke Muhammad juga begitu. Ada yang kafir, ada yang ikut. Ya. Ada yang manut, ada yang itu ajar itu. Wah, ajar. Wa ja'alna lan tatiakan ingsun hum ing umat. Ahaditha ing pirang-pirang kisah. Kisah. Fabu dan maka kalawan atau teman liqaumin maring kaum la yu'minuna yang tidak beriman sapa kaum. Maka umat-umat sebelum yang tidak beriman itu jadi apa nak? Jadi jadi cerita. Dia cerita agar setiap nabi ditugas untuk menyampaikan dakwah pasti ada pro kontra itu ada. Ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang beriman, ada yang kafir, itu aja. Ya enggak, itu mulai sejak dulu. Ya, anak pun juga begitu. Ada yang rokok, ada yang tidak. Ada yang berakhlak, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Contoh seperti putih siapa? Qabil dan Habil. Kan ini kan? Putih Nabi Allah. Wajar. Cuma sebagai orang tua tetap usaha bagaimana supaya anak itu tetap menjadi anak yang soleh. Dan soleh itu bagaimana? Cuma orang tua sebagai ikhtiar saja. Yang punya hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa beri hidayah. Yang bisa hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wajar. Umar sallallahu mengkokari cerita Nabi Hud ada sekarang ya. Umar sallallahu mengkokari mutus sapa ingsun Musa ing Nabi Musa wa khaulan turun Nabi Musa sinten lupani Harun Nabi Harun ya ayatina kalawan pirang-pirang hujjah ya ayatina kalawan pirang-pirang ayat wa sultanin ya dan pirang-pirang hujjah mubinin kan jelas alasan argumen
Sultan di sini merupakan argumen yang apa? Yang akurat. Namanya sultanin mubimin, argumen yang akurat. Ay hujjatin, tegese alasan atau hujjah, bayinatin kan jelas. Wa ya hale utawi hujjah iku bil yadu tangan, wal asa, tangannya Nabi Musa keluar apa nak? Keluar cahaya. Coba sampean tahu cahayanya? Hah? Kalian tahu cahayanya tangannya Nabi Musa? Kayak apa? Tahu di? Ini cahaya jadi rasa tak tahu gambarnya. Tahu ke cahaya? Iya kayak itu. Kayak cahaya lampu bisa bercahaya, bisa berkilau, ya. Wal asa, apalagi tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu jadi keluar sumber memancar air, dipukulkan ke laut, pecah jadi bisa jadi lorong, ya. Itu tongkatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Harun juga diutus oleh Allah. Itu membawa beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai andalan untuk berargumentasi yang akurat. Jadi apa nak? Kuasaan Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, yang diberikan oleh Allah Nabi Musa, di antara tangan bisa bercahaya, bisa tongkat, bisa apa nak? Bisa memukul batu, bisa mengancar air. Dipukulkan ke laut bisa jadi lorong. Sehingga golongan Nabi Musa selamat. Kemudian Fir'aun mengejar di belakang ketika tepat di tengah-tengah laut. Kemudian laut itu ditungkapkan lagi oleh Ta'ala. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya tidak salah. Kalau Nabi Musa dengan pengikutnya salah, asalnya dipukulkan dengan mukjizat Allah melalui tongkat itu. Sehingga laut bisa jadi lorong, bisa jadi embong, bisa jadi jalan. Hebat ya. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Harun diutus untuk menghadap berdakwah ke Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dengan membawa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukti kekuasaan Allah dibuat modal untuk sultanin mubin, berargumentasi yang kuat, berargumentasi yang akurat, sehingga argumentasi yang telah disampaikan oleh Nabi Musa terhadap Nabi Fir'aun tidak bisa membantah, bisa kiyok, tidak ada alasan untuk membantah, tidak punya pegangan Fir'aun dan pengikutnya untuk membantah terhadap argumen Nabi Musa dan Nabi Harun yang disampaikan kepada mereka. Sebab apa? Nabi Musa sudah membawa bukti ayat antara buktinya tongkat, tangan, bisa bisa keluar besar korak lampu, sehingga Fir'aun dan pengikutnya itu gugup, tidak bisa menjawab. Sebab Nabi Musa itu
argumennya luar biasa. Argumen kuat dengan membawa tanda bukti. Tanda bukti apa? Yaitu ayatullah yang berupa tangan bisa mencar apa? Terus tongkat bisa memancar air dan bisa menjawab, bisa membuat jalanan tol seperti tol. Nabi Musa itu buat jalan di laut, itu mengandung buruk kemanfaat. Karena itu mujizat, tidak ada yang korupsi-korupsian. Kalau embong di jalan raya, ya aspal itu, kenapa kau banyak tidak berokah sekarang hidupnya? Karena yang membuat jalan banyak korupsi. Kalau Nabi Musa enggak, melalui doa tongkat sekali juga dikumpulkan, dilaksanakan dengan penuh jujur, dengan penuh amanah, tidak melihat kemarin kesana kemari. Tapi kalau di pemerintah punya negara Indonesia, bagi petugas-petugas yang membuat jalan, membuat embong, buat aspal, banyak korupsinya, sehingga itu tidak mengandung mujizat sama sekali, tidak mengandung bermanfaat sekali. Karena apa? Jalannya itu banyak dikorupsi. Uangnya negara itu dihabiskan dengan pribadi masing-masing. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Terus diutus kemana Nabi Musa dan Harun? Ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Wa mala'i, dan pengikut Fir'aun. Wa mala'i, dan pengikut Fir'aun. Setelah Nabi Musa dan Harun itu nyampe menjalankan amanah dari Allah, nyampe kepada Fir'aun dan pengikut Fir'aun untuk berdakwah, bagaimana sikap Fir'aun dan pengikutnya? Fastakbaru, wah, maka egois. Sopo Fir'aun dan malaih, fastakbaru, maka merasa gede, bergumede, merasa besar. Lainnya dianggap kecil. Sopo itu? Fir'aun dan pengikutnya. Merasa Fir'aun tidak mau, apalagi Fir'aun. Karena Nabi Musa gak mau, karena Nabi Harun gak mau, pengikutnya itu juga gak mau. Artinya di Nabi Musa dakwah, Nabi Harun berdakwah, itu tidak diterima sekali. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu dianggap tidak ada apa-apanya. Wah, sama kok dengan saya itu. Kalau dia makan, saya juga makan. Sama-sama manusianya. Itu pembohong itu. Kata siapa? Kata Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Fir'aun itu sombongnya setengah mati, sehingga orang lain dianggap bukit. Sehingga dianggap ya jajak beriman, mereka tidak mau. Pastakbaru, merasa ketiku mentik sapa Fir'aun dan pengikutnya. Anil imani, atau sangking iman, jauh sangking iman, atau bisa anil imami, mengingkari sangking iman, biar kalauan Allah.
wabillahi lan biha kalawan ayatullah, wabillahi lan kalawan Allah. Karena Fir'aun merasa gede, Fir'aun merasa terhormat, Fir'aun gak ada orang lagi ikut sama Fir'aun dan pengikutnya. Sehingga ketika Nabi Musa dan Harun itu menyampaikan dakwah pada mereka, dianggap kecil, gak ada apa-apanya. Karena dia yang paling hebat. Karena kecil, gak apa-apa, berarti mereka itu berarti sudah menunjukkan tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Tak mau. Tidak beriman kepada ayat-ayatullah. Kenapa? Wa kanu lan ono sopo Fir'aun wa malai kauman ikut tetikau alina kang paling luhur ay kohirina tegesi pirang-pirang wong kang iso menindas Bani Israila ing Bani Israil bidzulmi kalawan zalim. Kenapa kau tidak mau atas dakwanya Nabi Musa, Fir'aun dan pengikutnya? Kenapa kau tidak mau atas dakwanya Nabi Harun, Fir'aun dan pengikutnya? Karena mereka itu orangnya merasa alim, lebih tinggi pangkatnya, kedudukannya, kekayaannya daripada Harun dan Musa. Itu akibatnya. Kesombongan itu harus dibuang oleh kita. Sombong itu kita harus dibuang setiap saat, setiap detik. Mari kita mengambil pelajaran dengan menunaikan ibadah haji tok, tapi kelakuan manasik haji yang ada di Mekah harus dihayat oleh kita. Di antara manasik haji, kita melempar jumroh. Itu bisa diambil pelajaran kalau kita berpikir. Di dalam kita melemparkan jumroh, mulai tanggal 10 bulan Yaumun Nahar sampai tanggal 11, tanggal 10, tanggal 12, 13. Mari kita ambil pendidikan daripada itu. Kita ambil pelajaran daripada itu. Bahwa kita itu memberi pemahaman, kita setiap hari harus berbalang terus. Karena balang itu ada untuk melempar setan, untuk mengusir setan. Itu disyariatkan setiap tahun. Tetapi hakikatnya kita diperintah setiap saat, setiap detik kita harus berbalang terus. Balang musir hawa nafsu yang membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah itu. Kita harus balang. Di antara harus yang dibalang setiap detik. Bagaimana cara kita tidak sombong itu bagaimana? Karena orang sombong itu bisa menolak segala-galanya. Bisa menolak nyembah ke Allah. Ya. Bisa tidak mau baik kepada sama manusianya. Bisa menolak Al-Quran. Bisa menolak ibadah-ibadah kita. Itu sombong. Makanya kita ambil pelajaran ketika kita balang. Yang menjadi salah satu manasik daripada haji itu. Itu memberi pelajaran pada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah setiap saat dan setiap hari dan setiap detik harus selalu berbalang untuk berperang dengan hawa nafsunya, untuk mengusir hawa nafsu yang ada diri kita. Itu hakikatnya. Kita jangan menunaikan ibadah haji, bukan ibadah haji setiap tahun, tapi kita tidak mampu mengambil pelajaran-pelajaran daripada manasik-manasik haji itu.
Apa artinya pemahamannya melempar batu itu apa? Jangan sekedar melempar omongan, melempar setan. Jangan begitu, tok. Pahami, resapi. Setelah nanti melaksanakan ibadah haji, kemudian dilakoni setiap saat, setiap detik setelah pulang ke rumahnya masing-masing. Kita setiap hari harus balang. Kita setiap hari harus tawaf. Agar supaya kita meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Dia tidak punya tanggungan lagi. Bagi orang yang menunaikan ibadah, bagi orang yang kaya, yang sudah mampu, diwajibkan secara sehat untuk menunaikan ibadah haji. Dan diwajibkan seorang untuk menunaikan ibadah umroh. Umroh dan haji menurut Imam Syafi'i adalah hukumnya sama-sama wajib. Atimul hajjah wal umroh talil, itu menurut Imam Syafi'i. Umroh wajib, juga haji wajib. Setelah umroh dilaksanakan, maka wajibnya hilang menjadi berikutnya jadi sunnah. Haji yang pertama wajib, maka haji yang kedua sunnah. Tapi jangan haji tok. Haji setiap tahun misalnya. Tetapi setelah diurus, setelah diliti-liti, tidak bisa mengambil pelajaran manasik-manasik haji itu. Biar sampean tahu, kita perlu mengambil pelajaran manasik haji. Contoh seperti Jumratul Aqabah, seperti balang. Contoh lagi seperti tawaf. Contoh lagi seperti sa'i. Sebetulnya bagi umat Islam perlu mengambil pelajaran. Kemudian setelah pulang masing-masing ke rumahnya masing-masing, dilakoni, dipraktekkan. Dipanggil Kak Tuan, dipanggil Abah, tetapi suka nyabu-nyabu. Dipanggil Abah, tetapi pasti suka tukaran. Tukar. Apalagi makanya sampean gak usah dipanggil Abah, ya gak apa-apa. Tidak dipanggil apa, gak apa-apa. Ya, dipanggil Abah masih nyabu-nyabu. Dipanggil Abah masih main togel. Dipanggil Abah masih musuhan tetangga. Dipanggil Abah mukanya gak ramah. Berarti haji itu bukan dipanggil Nabi Ibrahim, akan tetapi dipanggil setan. Sedangkan ketika balang kan melempar setan, maka orang yang dipanggil setan ketika balang, ya tidak ada apa-apanya, gak mandi ke setan itu. Karena kata setan itu sama-sama setannya sekarang. Yang balang juga setan, yang dilempar juga setan. Karena sama-sama setannya, jadi gak mandi, gak mujarab, gak bisa ngusir aku. Kata siapa? Kata setan. Agar kita haji, bagi orang-orang yang haji berulang-ulang kali, silakan jangan haji terus. Tetapi manasik haji yang sudah dilakoni harus diambil pelajaran bagi kita. Fahamilah, resapilah. Kemudian setelah menunaikan ibadah haji, lakonono, kapan itu jumroh, dan kapan itu tawaf, dan kapan itu sa'i. Praktekkan setelah pulang di rumahnya masing-masing. Saya nggak paham. Panggil Kak Tuan itu apa? Kayak orang gimana ya? Dipanggil Kak Tuan tapi sos itu main togel. Dipanggil Abah tapi main sabu-sabu. Sudah umroh tapi main sabu-sabu. Praktekono, ojo pakaiannya tuh dipraktekkan. Karena haji pakai surban segala. Walaupun gak haji gak apa-apa kalau pakai surban. Umroh juga pakai surban gak apa-apa. Bagus.
Bagus. Kalau niat ngikuti sunnah Rasul, ngikuti Rasul ya sunnah, itulah. Kalau ngikuti Abu Jahal ya gak sunnah, gitu kan. Kalau ngikuti Abu Jahal menipu orang. Kalau ngikuti ngikuti Rasulullah, apa? Bisa menyejukkan orang, ya. Bisa matawadu orang. Tetapi kalau ngikuti surban itu ngikut caranya Abu Jahal, berarti jadi orang som, orang ria, orang riati, gila, hormat. Paham? Jam berapa sudah? Jadi ternyata setelah diparani, didakwai oleh Nabi Musa dan Harun, sikap Fir'aun, sikap bala tentara Fir'aun, pengikut Fir'aun ternyata itu merasa lebih hebat daripada Musa dan Nabi Harun. Akhirnya dia itu tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada ayat-ayat Allah karena sudah merasa sombong. Makanya sifat sombong itu perlu dibuang agar sombong itu hilang. Kita setiap saat dan setiap detik harus berbalang, harus melaksanakan balang, melempar batu dengan untuk mengusir setan. Praktek kono, setan sekarang yang baru lempar ada di dalam mereka, ada di dalam kita. Maka setiap saat kita harus pandai berkontemplasi, pandai tafakur, pandai menghayati mana yang nafsu, mana yang tidak. Nafsu jangan kita patuh pada nafsu. Nafsu itu usir, yang mengajak nafsu ammar, yang mengajak kejelekan kepada kita harus usir. Dan mengusir apa? Menghalang hawa nafsu untuk menyetir kepada kita, itu namanya balang. Ya. Nafsu ngajak tukaran kemudian ditahan, ya, itu namanya balang. Nafsu ngajak tukaran tapi tidak desakan tukaran, itu namanya balang. Nafsu ngajak musuh tetapi kita tidak mau musuh, itu namanya balang. Paham? Paham nggak paham? Nafsu ngajak mencuri uang tetapi akal pikiran itu, akal kita berpikir nanti kalau curi gimana, udahlah gak jadi, itu namanya balang. Nah, ya biar tahu yang haji-haji yang belum tahu. Maka ilmu itu penting. Sekarang di akhir-akhir ini cuma uangnya yang diandalkan, sedangkan ilmunya tidak diandalkan. Faqalu anu'min basyara ini mithlina wa qaumuhum lana abidun. Summa qala wallahu al-shawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rabbi Bamba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi qadar. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ya wa zidna 'ilman. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma awlina minan zayyina wa akramna wa jami'na bil afiyah. Rahman Rahim. Rabbana atina
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.